Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara sesi ngobrol bareng dapur opini, ngobrol santai aja ya. Karena kita mau ngebahas topik yang lumayan seru nih, teman-teman. Sebenarnya ini pertanyaan saya dari dulu ya, karena memang melalui pengalaman pribadi dan segala sesuatu yang saya dapatkan melalui informasi-informasi yang beredar, bahwa di sana banyak sekali terjadi konflik, genosida ya, atau pembantaian dan lain-lain itu mengatasnamakan agama, teman-teman. Jadi benar-benar di luar nalar. Seharusnya agama yang membawa perdamaian, yang membuat hidup seseorang itu menjadi lebih baik, membimbing moral dan etika manusia agar dia dapat menjalankan kehidupannya sebagai manusia seutuhnya. Berarti kan kemanusiaannya tinggi nih ya. Agama fungsinya di situ agar manusia tidak terjatuh ke dalam kekacauan. Tapi kenapa banyak sekali konflik yang terjadi atas dasar nama agama, embel-embel agama? Kira-kira agama mana saja yang melakukan itu dan yang paling banyak menurut statistik dan lain-lain? Mari kita bahas sekarang. Let's go. Oke. Dari Bang Lim? Ya, kita mulai dari penjajahan. Sekarang kenapa bahasa Inggris menjadi lingua franca? Karena banyak negara yang dijajahnya. Seperti itu. Di Inggris itu mayoritas agamanya apa? Gitu. Terus menurut saya ya, saya sih nggak terlalu mau menyinggung agama sumber konflik atau apa. Menurut saya banyak orang yang menunggangi agama. Contoh, Bapak besar Zionis Theodor Herzl, apa sih agamanya? Ateis, bro. Ateis. Sekarang Benjamin Netanyahu, nama boleh Yahudi, boleh bahasa Ibrani. Antum kan tahu semua? Ateis juga. Nah, ini bukan sumbernya ada. Rabi di Yahudi sana yang bilang sendiri. Mereka mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi dan timbullah konflik. Menurut saya seperti itu. Contoh misalkan ketika Benjamin Netanyahu ibaratnya menyampaikan ayat-ayat dari kitab mereka, setelah itu ada di mana kitabnya? Ada di bawah kakinya. Ada nanti tuh video-videonya. Ada. Makanya yang saya bilang ini penunggangan atas dasar agama. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dirunut dari awal lagi, bisa nanti insya Allah kita sambil ngobrol. Gitu. Ini Apakah agama sumber konflik? Kalau agama yang dimaksud ajaran, menurut saya justru agama itu mengajarkan menyelesaikan konflik. Semua agama besar ya, yang 5 besar seperti Islam, Yahudi, Kristen, Hindu dan Buddha, di dalamnya mengajarkan ketenangan, kedamaian, di mana konflik adalah hasil upaya iblis atau setan atau musuh manusia dari ajarannya. Tapi kan ajaran itu adalah sebuah kata kerja di mana subjeknya itu adalah manusia. Nah, subjeknya ini yang bermasalah. Hasil mungkin mereka juga bisikan-bisikan setan, akhirnya mereka mengatasnamakan agama, benar kata Palim, untuk menunggangi sebagai alat mereka membenarkan apapun yang mereka lakukan. Sangat bisa ditanggulangi sebagai konflik. ya berarti agama memang sebenarnya tidak dari segi ajaran kita menilai secara objektif, tidak ada yang namanya ajaran mungkin mengajak orang lain perang atau melakukan genosida, membunuh dan sebagainya. Dan itu murni hanya dari masalah dari individunya, dari subjektifnya, dari orangnya itu ya berarti. Tapi memang agama sangat rawan sekali untuk ditunggangi ya. Karena itu kayak suatu agama apalagi yang sudah memiliki popularitas, agamanya sudah tersebar kemana-mana, itu sangat rawan sekali untuk ditunggangi oleh orang yang memiliki kepentingan. Benar yang dikatakan oleh Bang Tara tadi, ingin membenarkan tindakannya yang salah, sehingga orang-orang takut untuk mengkoreksinya karena dengan embel-embel agama tersebut. Nah, kira-kira ada hal yang ingin disampaikan? Iya, ini dari sejarah ya, dari histori. Contoh misalnya gini,
kolonialisme itu kan bermula dari Spanyol saja. Ketika cahaya Islam mulai redup, gitu. Bayangin ketika zaman-zaman kegelapan Eropa, Islam itu menjadi mercusuar. Nah, balik lagi yang tema kita, apakah agama menjadi sumber konflik? Ini menyambung dengan yang saya sampaikan, bahwa malah ditunggangi. Contoh, ketika Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, mereka itu mereka menikah ya, membangun kekuatan, dan mereka itu ada perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas ini membagi 2 wilayah untuk daerah jajahan. Bayangin, yang satu dibagi ke Portugal, yang satu dibagi ke Spanyol. Itu kan asal muasal kolonialisme. Nah, sekarang kalau kita tanya agama apa mereka? Yang kedua, lucunya ya, bayangin pemimpin tertinggi yang katanya agama kasih, Paus Alexander ke-6 itu yang menerbitkan surat itu untuk perjanjian Tordesillas. Apakah memang diajarkan seperti itu? Itu sih. Gitu. Aneh setuju. Bahkan pemuka-pemuka agama besar pun tidak sedikit yang bisa menjadikan agama itu sebagai tunggangan atas keputusan-keputusan mereka yang sebenarnya dibaliknya itu pribadi gitu ya, untuk personal gain yang tidak dipungkiri kan. Makanya banyak dari kaum ateis yang memakai ini untuk menyerang orang-orang beragama tuh bermasalah gitu, sumber konflik. Padahal kalau kita lihat juga pembunuh nomor 1 ya, orang paling banyak membunuh itu nomor 1 adalah, tau nggak siapa teman-teman? Stalin. Ateis dari Rusia. Itu dia membunuh banyak orang dalam menjadi pembunuh paling banyak yang pernah terrekod dalam sejarah. Jadi ateis, antum jangan merasa bebas dari topik ini ya. Antum juga ajaran itu sebenarnya adalah tidak harus agama ya. Ajaran apapun sebenarnya bisa untuk menjadi konflik. Nah, ini juga mau bahasnya teman-teman nih terkait mungkin karena sering berkonflik ini, makanya mungkin kalau antum pernah dengar kemarin di salah satu podcast Mbak Nurai Istiqbal, itu ternyata di Jepang di KTP-nya tidak ada agama, sedangkan di kita ada gitu kan. Menurut antum, apakah benar menghilangkan agama di kartu petunduk itu bisa menghilangkan konflik, atau justru menuliskan agama itu menimbulkan konflik? Silakan. Oke, ini balik lagi ya, kalau mau ngomongin masalah menimbulkan konflik atau enggak agama, itu harus dilihat juga dari yang namanya tradisi lokal, tradisi masyarakat, kultur, serta bagaimana mindset masyarakat itu berkembang. Seorang Jepang memang sudah terbiasa dengan yang namanya tidak selalu terikat dengan agama. Sedangkan orang Indonesia, notabene orangnya sangat religius. Semisal gini, kita hilangkan kolom agama di KTP. Ada 1 orang naik motor, kecelakaan, luar, mati ya. Nah, orang-orang bingung, ini orang agamanya apa? Kira-kira disolatin apa enggak? Dan ini kalau misalkan Kristen, kira-kira ini gimana gitu. Sekarang orang Indonesia masih butuh sekali dengan identitas agama itu, karena orangnya sangat religius. Top sekali orang Indonesia ini, sangat religius sekali. Negara paling mulia akhlaknya lah orang Indonesia nih. SDM-nya maju karena orangnya religius sekali. Beda dengan Jepang udah gak terlalu peduli sama gituan. Gua mati, tinggal tanam aja udah gitu, atau udah dibakar kayak sama aja lah, terserah dia, udah gak mikirin afterlife-nya. Tapi Indonesia kayaknya agak susah. Boleh Bang. Berarti yang tadi disampaikan oleh Bro Chen ini pentingnya penulisan identitas agama dalam ini ya, dalam KTP segala macam. Bagus ya menurut saya. Cuma lebih berbahayanya kalau agama itu sebagai identitas doang. Bahaya itu. Tapi ini just information aja ya. Ada tokoh Yahudi, mungkin pernah dengar ya, Rabbi Yakub Baruch.
Dia kan apa namanya bilang katanya kepercayaannya Yahudi. Ya, antum tahu di KTP-nya agamanya apa? Apa? Muslim, Islam Di Indonesia? di Indonesia. Karena kan memang Yahudi tidak diakui. Oh iya. Jadi yang tadi saya bilang ya termasuk dari culture memang ya. Karena kan Indonesia, wah ini kalau bisa dihilangkan ini bisa jadi sumber ini juga sumber Iya. pemantik untuk kerusuhan juga. Memang perlu saya termasuk orang yang keberatan jika identitas agama itu dihilangkan. Saya termasuk orang yang keberatan. Cuma saya untuk muhasabah diri juga dan untuk teman-teman di sini juga, tolong jangan sampai agama itu hanya sebatas identitas. Ya. Karena yang tadi saya analogikan aja, seorang pemuka Yahudi, rabi, ber-KTP Muslim, Islam, karena hanya untuk sebatas identitas. Karena agar kolom agamanya tidak kosong. Seperti itu. Kan nggak yang agama di Indonesia yang diakui cuma 6 kan? Yahudi tidak. Kayak gitu sih. Agama sebagai sumber konflik. Kalau saya pribadi punya pemikiran seperti ini ya. Kenapa agama itu sangat rawan untuk ditunggangi? Karena lemahnya sistem dalam agama itu. Contoh, sistem punishment, rewards and punishment di suatu agama itu sangat menentukan sekali dengan tingkah laku orang-orangnya. Karena agama, seperti yang saya bilang dulu, saya sempat ateis, saya pikir agama hanya alat untuk mengontrol manusia dengan rasa takut. Tapi setelah saya pikir-pikir, manusia memang perlu seperti itu kan, perlu diberikan rasa takut. Rasa takut pada diri manusia adalah suatu bentuk sistem proteksi. Kalau manusia tanpa rasa takut, maka orang itu akan cepat sekali mati dan mengalami celaka. Oke? Sekarang berbalik kepada agama. Agama memberikan rasa takut sebagai misalkan hukuman untuk menakuti manusia atas konsekuensi yang akan dilakukan. Ketika satu agama menerapkan sistem hukuman yang benar-benar real, nyata, dan sepertinya it makes sense gitu, masuk logika, orang akan takut. Contoh begini, di dalam Islam, orang mencuri ini dipotong tangan, ngeri gak? Ngeri banget dong, itu mencuri loh. Apalagi misalkan sekarang menunggangi agama yang bisa notabene sakral. Orang-orang Islam apakah berpikir sekali dua kali? Saya yakin ada pun orang yang benar-benar menunggangi agama Islam, itu benar-benar orang yang udah bukan Islam lagi. Mereka udah percaya. Orang-orang Islam yang masih percaya dengan satu ayat dalam Al-Quran, dia pasti akan berpikir ribuan kali karena hukumannya bukan main-main, kekal selamanya dalam neraka. Ya. Nah, jadi agama berikut ajarannya dapat menentukan bagaimana orang itu bertindak. Sekarang ada satu agama contoh, sistem hukumannya ringan banget, bahkan gak ada lah, bisa dibilang semua dosamu telah diampuni. Contoh lah seperti itu. Apakah orang itu akan merasa takut ketika melakukan kesalahan? Jangankan kesalahan kecil, kesalahan besar aja udah gak peduli. Karena apa? Mereka sudah berpikir bahwa penebusan dosa itu benar-benar terjadi. Apakah hal seperti itu dapat menentukan? Apakah ada relasinya nih kalau misalkan kita belajar skripsi nih ya, hubungan antara ajaran agama dengan perilaku pengikutnya? Ada nggak? Pasti ada hubungannya, saya yakin, walaupun saya belum mencoba. Mungkin nanti bisa lah jadi bahan skripsi saya ya untuk meneliti orang-orang di dunia ini. Tapi dari logika saya secara rasional bahwa agama yang sistem hukumnya terlalu lemah seperti hukum Indonesia nih, orang-orang akan lebih mudah menungganginya. Itu aja. Boleh tambahan? Ya, setuju. Mungkin analogi seperti ini, yang Chen bilang, analogi ini mencontohkan seperti seorang anak kecil yang mau terjun ke air terjun di bawah gitu. Di bawahnya ada batu, bahaya pokoknya lah. Seorang bapak pasti kan yang menyayangi anaknya melarang kan ya. Cuman namanya anak kecil, ya susah dibilangin, dikata lembut juga nggak bisa. Akhirnya kan mau nggak mau kita harus dengan kasar, dijewer atau mungkin ya dengan kekerasan. Mungkin itu terlihat tindakan yang salah, tapi kan daripada anak kecil itu melompat ya kan, kemudian si bapak menyesal, lebih baik mungkin justru punishment itu ada gitu loh, untuk menyadarkan si anak kecil itu. Dan memang beberapa pengikut agama itu perilakunya masih seperti anak kecil, pola pikirnya ada yang hanya cuman antara survive doang hidup itu.
Jadi ketika ada punishment ini justru menyadarkan orang-orang yang seperti itu gitu ya. Jadi memang nggak untuk semua. Kalau memang ada yang dengan reward cukup, ya sudah, punishment mungkin bisa untuk pengingat aja. Tapi kalau yang untuk rekan kita lainnya, intinya manusia ini unik ya, bermacam-macam, berbeda-beda. Jadi ada yang perlu menggunakan punishment, ada yang cukup dengan reward. Dan juga tadi Ani mau menambahkan yang terkait hukum potong tangan itu kan, kalau misal dulu sebelum zaman Rasulullah datang itu, kalau pencuri itu, kalau yang pemilik barang yang menemukan yang mencuri itu langsung dibunuh, dan yang pemilik barang yang bunuh tadi nggak akan dikenakan hukuman apa-apa. Jadi sebenarnya justru kalau kita lihat sekarang potong tangan itu seperti sadis banget, tapi dibanding membunuh itu justru menyelamatkan orang dan bisa untuk memberikan dia kesempatan untuk bertobat gitu loh. Jadi justru itu punishment, tapi masih bisa memberikan orang itu bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya. Kita sih menambahkan sedikit, silakan. Menanggapi masalah punishment ya, mungkin banyak orang yang alergi terhadap sistem syariat Islam, padahal mereka belum ngerti. Tapi mereka udah keluar, wah, potong tangan nih, dikit-dikit potong tangan, dikit-dikit cambuk, dikit-dikit pancung. Yang perlu Anda ketahui bahwa setelah terjadi sesuatu hal, entah itu perampokan, entah itu pencurian, dilihat dulu latar belakangnya, gitu. Apa ini murni dalam arti kejahatan atau pembiaran dari pemerintah itu, misalkan ada orang lapar terus dia mencuri. Terus yang kedua, ada kadar nisabnya juga. Jadi kalau misalkan dia mencuri, ya nggak mungkin lah misalkan mencuri satu apel atau potong tangan. Terus juga ditanya juga dari kerelaan si pelaku, seperti itu. Jadi yang kalau saya lihat, dan yang paling ini ya, walaupun di negara Arab ya, tidak secara murni ya, tidak secara keseluruhan atau secara kapah menerapkan sistem syariat Islam. Cuma orang-orang Barat pun mereka kaget. Di sana tuh aman. Contoh misalkan mungkin anda sering lihat lah, ada orang naruh HP di taman, ya balik lagi sejam 2 jam tetap ada. Mana yang lebih safe? Mana yang lebih aman? Di negara yang sekuler sana, atau mungkin yang di negara yang masih ya, saya bilang tidak syariat, tapi menerapkan sebagian hukum itu. Yang Anda pikir itu berbahaya, atau misalkan kejam, ternyata memang ada efek yang luar biasa, gitu. Keren dong. Keren sekali ini jawaban dari Kang Lim ya. Nah, tutup. Oh, gimana? Menambahkan dikit aja, berarti ini keren banget jawaban Pak Lim. Berarti ini kesimpulan bisa disimpulkan bahwa justru negara-negara terlama tuh negara-negara beragama ya, seperti Arab, Qatar, Dubai. Jadi ini bisa jadikan konklusi. Oke, thank you. Oke. Mungkin kita cukupkan pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa, kita nanti akan berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya, baik secara offline seperti ini ketemu atau online. Nah, nanti terus kalian stay tune aja di channelnya Dapur Opini ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.